Hiyo Tamagon! Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Selalu terapkan hidup sehat dan tentunya bagi kalian yang suka begadang, hindari hal tersebut sekarang juga, oke? Akhirnya, kita diperlihatkan awakening yang sesungguhnya dari dua supernova yang ada di Wano Kuni, yaitu Yutas Captain Kid dan juga Trafalgar di Waterloo. Dua orang ini menyuguhkan pertarungan yang luar biasa pada chapter kita kali ini. Nah, kali ini serangan kartu as dari mereka akan mereka coba untuk menumbangkan Yonko Big Mom di Onigashima. Minggu ini, kita dikejutkan lagi dengan isi dari One Piece chapter 1030 yang berisi banyak sekali hal yang sangat menarik. Di antaranya adalah Orochi dan juga Kanjuro yang selama ini yang kita duga sudah tiada, nyatanya mereka bangkit lagi pada chapter kali ini dan tiba-tiba bersiap untuk menghancurkan Onigashima. Begitu juga dengan lanjutan pertarungan dari Yonko Big Mom yang akan melawan Kid dan juga Lau. Seberapa besar damage yang akan dihasilkan oleh awakening dari kedua monster supernova ini ke tubuh Big Mom? Apakah kali ini mereka akan berhasil menumbangkan seorang Yonko? Dalam video ini, kita akan mereview dan sedikit menganalisa bagaimana hal-hal yang terjadi di chapter 1030. Namun sebelum itu, seperti biasa ya, jangan lupa subscribe, like, dan share untuk bentuk support kalian atas channel ini. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Chapter 1030 kita kali ini diberi judul menggemakan ketidakkekalan segala sesuatu. Di chapter kali ini kita tentunya mendapatkan sampul di mana terlihat Brook yang berhati-hati untuk tidak menginjak barisan semut yang berjalan seolah-olah sedang mengikuti parade militer. Halaman pertama dimulai di sebuah ruangan kastil di Onigashima. Di sana terlihat X-Drake dan Apo berbicara tanpa ada yang melihat mereka. Apo yakin bahwa Drake ini adalah mata-mata dari marinir. Tetapi dia mengatakan bahwa pada saat itu adalah sesuatu yang tidak penting. Masalahnya adalah apakah Drake ini benar-benar ingin membunuh Kaido atau tidak. Apo lantas menawarkan Drake ini bahwa mereka dapat bergabung untuk mengambil segalanya untuk diri mereka sendiri setelah pertarungan ini usai. Tidak peduli pihak mana yang akan menang. Kemudian kita pun mendapatkan halaman ganda yang mengesankan. Kita bisa melihat bahwa Apo dan Drake ini tidak sendirian. Ternyata mereka bersama dengan para numbers. Ada nomor 1, 2, dan juga 3 sedang makan dan minum di sana. Nama dari mereka pun diketahui. Inbi, Fuga, dan juga Zanki. Namun untuk saat ini kita tidak tahu persis siapa mereka masing-masing. Namun yang pasti mereka tampaknya jauh lebih menakutkan dan kuat dari para numbers yang sebelumnya. Kemudian Drake bertanya sesuatu. Kau pikir aku masih akan mempercayaimu? Apo pun berkata, kita berdua tidak bisa dipercaya. Aku menawarkan ini padamu karena kita berdua bisa mendapatkan untung dari ini. Kemudian panel pun terpotong dan sekarang kita menuju ke tangga yang menghubungkan lantai 2 dan 1 di kastil Onigashima. Kita bisa melihat di sini kelompok Usopp dan juga Nami beserta Tama, Speed dan juga Gazelman turun ke lantai 1 untuk melarikan diri dari api. Hamlet terlihat membantu mereka. Dia menggendong Komachio. Tiba-tiba mereka mendengar sesuatu berteriak bahwa ada monster misterius di lantai 1. Jadi Usopp dan Nami bersiap untuk bertarung lagi. Nah, ketika mereka ini tiba di lantai 1, mereka melihat bahwa tubuh bagian bawah Kinemon sedang mengejar orang sambil meminta bantuan. Usopp kaget, menerjangnya dan menghentikannya dengan meraih kakinya. Usopp berkata, "Tunggu, apa yang kau lakukan? Apakah kau benar Kinemon?" Kinemon pun menjawab, "Aku mencari sekutuku." Usopp kemudian menjawab lagi, "Ini aku Usopp." Usopp pun memperhatikan bahwa Kinemon mengeluarkan banyak darah dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Nami pun memberitahu Usopp bahwa Kinemon tidak bisa mendengarkannya sekarang karena dia tidak memiliki telinga. Nah, Nami berjalan ke arah Kinemon dan menggambar tanda-tanda petik bulan sabit pemberontakan dengan jarinya. Dengan cara inilah, Kinemon menyadari bahwa mereka adalah sekutu dan memberitahu mereka apa yang sebenarnya terjadi. Setelah mendengar ceritanya, Usopp pun memutuskan untuk pergi membantu Kinemon ini. Usopp memanjat Hamlet, menempelkan tubuh di bagian Kinemon ke punggung jerapahnya. Mereka pun pergi bersama-sama mencarinya. Kinemon memberitahu mereka bahwa mereka harus pergi ke loteng menara kiri melalui pintu masuk di lantai 1. Mereka harus bergegas karena teman-temannya terluka parah di sana. Dipotong ke area di mana Kinemon berada, kita bisa melihat bahwa tubuhnya telah terpotong menjadi 2 bagian. Kita bisa melihat di sini Kanjuro di tanah dan Kiku berlumuran darah. Kinemon pun terkejut melihat bahwa dia masih hidup meskipun dipotong menjadi 2. Kinemon pun berkata di sana, dampak tusukan itu sangatlah kuat. Luka yang dibuat Laudono padaku, mungkin tubuhku tidak menyatu dengan benar. Ini adalah sebuah keajaiban. Kemudian secara tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari Denden Mushi. Ternyata itu adalah suara si ompong Orochi. Orochi berkata, "Hei, jawab aku Kanjuro." Kinemon lantas menjawab hal itu. Apakah itu suara Orochi? Tapi Kanjuro ini sudah mati. Kemudian tiba-tiba, Kanjuro sendiri yang menjawab, "Yap, aku masih hidup, tapi aku berada di nafas terakhirku."
Orochi pun memberikan selamat atas permainan hebat yang dilakukan oleh Kanjuro. Kemudian, Orochi ini pun memerintahkan Kanjuro untuk melukis sesuatu yang spektakuler lagi. Kanjuro mengangkat kuasnya dengan nafas terakhirnya melukis sesuatu di tanah. Orochi berkata, lukiskan kemarahan mendalam dari klan Kurozumi. Akhiri semua yang ada dalam kastil. Kemudian Kanjuro pun terlihat memberikan tindakan terakhir dari klan Kurozumi. Dia mengeluarkan teknik terakhirnya bernama Kazenbo. Kanjuro berhasil melukis iblis api raksasa. Namun sesaat setelah Kanjuro melukis hal itu, Kanjuro pun ini akhirnya pun jatuh. Iblis yang dibuat Kanjuro ini dapat menembus dinding dan semuanya yang disentuhnya pun terbakar. Bawahan dari Kaido terlihat berteriak dengan rekannya dengan tidak menyentuh monster itu. Nah, saat mereka memberitahu seluruh kastil Onigashima tentang kemunculan iblis api yang menelan api ke semua yang dilaluinya, kita pun mendapatkan gambaran singkat tentang situasi umum di Pulau Onigashima. Momonosuke ini ternyata menciptakan sedikit demi sedikit awan api miliknya. Kemudian juga terlihat ibu kota bunga festival yang berlanjut seperti biasanya. Nah, kita pun bisa melihat bahwa Brook dan Robin terus berjuang bersama dengan Ming. Marco, Izo, dan Kawamatsu juga terus bertarung. CP0 tidak lagi di ruang tamu, mereka berjalan di suatu tempat. Kita juga bisa melihat bahwa Sanji, Luffy, dan juga Zoro terus bertarung melawan Queen Kaido dan juga King. Terlihat juga Orochi yang sedang duduk di semacam gudang di kastil dan mulai berbicara sambil tertawa licik. Orochi berkata, "Aliansi Kozuki, Yonko, kau sudah terlalu lama mengejekku. Aku tahu Kaido. Aku tahu itu di ruang bawah tanah kastil ada gudang senjata yang hebat. Senjata yang memang aku ciptakan. Nyalakan Kanjuro, buat semuanya terbang di udara. Jangan terlambat. Fukurokuju, kita harus melarikan diri. Aku tidak peduli apa yang terjadi dalam perang antara bajak laut ini." Kita pun bisa melihat Yamato berlari menuju gudang senjata saat bawahan Kaido mencoba menghentikannya tanpa hasil. Nah, dalam peta kecil, kita bisa melihat bahwa Yamato telah melewati pintu masuk tengkorak raksasa. Dia dalam perjalanan ke ruang bawah tanah. Tiba-tiba Yamato melihat salah satu dinding kastil meledak berkat gelombang energi yang kuat dan mendengar seseorang berteriak. Ternyata itu adalah teriakan dari Big Mom. Kali ini kita ke pertarungan dari Big Mom, Law, dan juga Kid. Kid terlihat terbang keluar dari ledakan. Robot logam tengkorak raksasanya pun hancur. Big Mom terlihat mengejarnya mengendarai Prometheus dengan Napoleon menyatu dengan Hera untuk menghabisi Kid. Sesaat Kid ini jatuh, kita pun bisa melihat kilas balik kecil percakapan antara Kid dan juga Law yang terjadi beberapa menit sebelumnya. Kid berkata, "Hei Trafalgar, apakah kemampuan kau sudah terbangun?" Law menjawab, "Aku masih belum terbiasa, tapi aku akan menggunakannya dalam kasus hidup atau mati ini. Namun, itu menghabiskan banyak energi, jadi aku akan menyimpannya sebagai pilihan terakhirku." Kid merespon, "Hal yang sama terjadi juga padaku. Tapi kita tidak bisa mengalahkannya dengan bertarung secara normal seperti ini. Kita harus menggunakan kartu as kita." Nah, flashback pun selesai dan kita ke masa sekarang. Di saat Big Mom sibuk menyerang Kid, Law menggunakan teknik baru, Chrome Anestesi. Law menciptakan versi kecil dari Room. Dia bisa memegangnya dengan satu tangan. Kemudian dengan anestesinya dia melapisi pedangnya dengan Chrome yang dia buat sebelumnya. Kemudian Law berteleportasi tepat di belakang Big Mom dan menusuk Big Mom dari belakang. Law berkata, "Aku bisa membuat gelombang dari dalam tubuhmu." Dia pun mengeluarkan teknik terbarunya, Shockwave. Law mengirim gelombang kejut yang kuat ke tubuh Big Mom. Big Mom berteriak kesakitan dengan darah dan asap keluar dari mulutnya. Homies dari Big Mom pun terkejut melihat Big Mom mengeluarkan darah dari mulutnya. Big Mom pun menoleh ke arah Law dengan sangat amat marah. Pada saat yang bersamaan, Kid mengambil kesempatan untuk menyerang Big Mom. Kid menggunakan kekuatan terbarunya, Assign. Itu adalah kekuatan magnet yang luar biasa. Dengan teknik baru Kid ini, Kid telah mengubah Big Mom menjadi magnet raksasa berkat kekuatannya yang terbangun. Big Mom pun menjadi sebuah magnet yang sangat amat besar. Itu menarik semua logam yang ada di sekitar dari Big Mom. Kemudian Kid mengeluarkan teknik baru lagi bernama Pancrash. Halaman ganda menakjubkan pun muncul. Kita bisa melihat bagaimana semua struktur logam di dekatnya runtuh dengan kekuatan besar pada tubuh Big Mom berkat daya magnet yang luar biasa besar. Bawahan Kaido melarikan diri dari area tersebut ke saat bangunan runtuh karena mereka telah kehilangan struktur logam mereka. Dan kemudian chapter 1030 pun usai sampai di sini.
Sangat unik untuk membahas pergerakan Orochi dan juga Kanjuro. Pada chapter sebelumnya kita mengetahui bahwa kedua orang ini terlihat sudah dikalahkan oleh musuh mereka. Orochi ditebas oleh para Akazaya sedangkan Kanjuro sendiri ditebas oleh Kinemon. Namun ternyata pada chapter kali ini mereka benar-benar bangkit kembali. Mereka berdua kembali menghadirkan momok menakutkan bagi para aliansi samurai. Dan kali ini mereka mengincar Onigashima sebagai target untuk dimusnahkan. Menariknya, siapakah yang akan menjadi eksekutor untuk melenyapkan cecurut ini? Nah, Tamagon punya beberapa opsi dan analisa menarik mengenai hal ini. Orochi si ompong. Tamagon juga punya dua opsi menarik tentang karakter yang akan melawan Orochi nanti dan menuju ajalnya. Pertama, kembali lagi nama Denjiro masuk kriteria, karena memang sama sekali Denjiro hilang dalam pertempuran. Namun ada satu orang lagi yang berpotensi besar untuk mengalahkan Orochi dan tidak disangka-sangka. Orang itu bisa saja sang Oiran, yaitu Hiyori. Hiyori tentunya punya sejarah sangat kelam dengan Orochi. Dia tentunya sudah sangat muak dengan kelakuan Orochi 20 tahun yang lalu. Dia melihat ini semua dengan mata kepalanya sendiri dan tidak bisa berbuat apa-apa selama puluhan tahun. Namun ternyata, akhirnya dia pun tanda petik dieksekusi oleh Orochi dengan tangan dingin pengawalnya yaitu Kyoshiro. Nah, jadi alasan ini akan menguatkan dia akan masuk ke dalam pertempuran dan mengalahkan Orochi. Nah, namun, Tamagon punya satu faktor lagi yang unik mengapa Kozuki Hiyori akan mengalahkan Orochi. Faktor utamanya disinyalir dia punya kekuatan buah iblis tipe mythical zone yaitu Tori Torinomi, model Peacock. Lalu, adakah petunjuk jika dia memang seorang pengguna buah iblis bertipe merak? Kita tahu bersama bahwa Hiyori suka melakukan tendangan terbang ke Momo di masa lalu, dan mungkin inilah satu-satunya yang bisa memberikan kita petunjuk tentang gaya bertarungnya. Dia melakukan gaya tendangan terbang. Nah sekarang, bagaimana jika dia memiliki buah iblis? Pilihan dengan buah iblis bertipe burung mungkin bisa jadi pilihan yang sangat tepat. Tentunya menarik jika dia memang memiliki buah iblis tipe Zoan burung, sehingga ia bisa melakukan tendangan seperti Marco yang juga pengguna buah iblis burung. Tapi pertanyaannya sekarang, mengapa harus burung merak? Hiyori tumbuh menjadi wanita tercantik di Wano. Bagaimana dengan burung tercantik sebagai jenis burungnya, yaitu burung merak? Sekarang kita akan masuk ke dalam mitologi dari burung merak. Burung merak juga merupakan simbol yang mewakili kematian, pemakaman, kebangkitan, dan juga keabadian. Nah, yang paling menarik, Komurasaki tanda petik terbunuh oleh Kyoshiro dan tanda petik bangkit kembali. Bulu merak juga diyakini sebagai kesialan bagi para teater, alat peraga, aktor, dan juga lakonnya. Nah, ini bisa jadi mengacu pada Hiyori yang mendapatkan tempat untuk melawan Kanjuro, di mana Kanjuro ini tentunya adalah aktor atau lakon dalam teater kabuki. Coba kalian baca buku dari Richard Webster, yaitu Encyclopedia The Superstition. Di sana ada tertulis fakta unik. Alih-alih menggambarkan mereka sebagai asisten iblis, beberapa orang yang terikat mengatakan bahwa karena kemampuannya untuk menghancurkan ular, burung merak juga digambarkan mengait pohon pengetahuan. Nah, kata-kata yang unik di sini adalah karena kemampuannya untuk menghancurkan ular. Burung merak biasanya menguntit reptil kecil seperti ular kecil. Burung merak atau merak betina tidak akan membiarkan ular hidup dalam wilayahnya. Burung merak bisa memakan ular. Jika mereka menemukan seekor ular, mereka akan secara aktif bertarung dengannya, bahkan jika itu adalah ular berbisa. Jadi, burung merak ini tidak akan membiarkan ular hidup di wilayahnya, yang berarti apakah kebetulan atau tidak? Hiyori dengan kemampuan buah iblis burung meraknya tidak akan membiarkan Orochi yang punya buah iblis bertipe ular seenaknya untuk merombak kampung halamannya di Wano Kuni karena itu memang merupakan wilayah dari Hiyori. Tentunya dia pernah bilang bahwa dia ingin membunuh Orochi dan dia akan melakukannya sendirian. Ada satu clue lagi, coba kalian lihat gambar berikut ini. Lihat gaun dari Hiyori, kalian bisa melihat gambar burung merak di sana bukan? Sekarang kita ke pertarungan dari Big Mom, Kid, dan juga Lau. Nah, Big Mom ini sepertinya tidak akan mudah untuk dikalahkan begitu saja, walaupun Kid dan juga Lau ini sudah menanganinya dengan kekuatan Awakening. Memang sepertinya butuh proses yang cukup lama untuk mengalahkan Big Mom, karena akan seperti kasus yang dialami oleh Luffy melawan Kaido. Nah, selepas Kid dan juga Lau ini menggunakan teknik ini kepada tubuh Big Mom, tentunya ini akan memberikan damage yang cukup besar, namun tidak akan menjatuhkannya. Justru disinilah kekuatan Big Mom yang sebenarnya akan mulai dibangkitkan karena pemicu hal ini. Jadi pertanyaannya, mengapa dia sering terlihat lemah bahkan kekuatannya setidaknya setara dengan Luffy saat di Whole Cake Island? Itu dikarenakan dia membagi jiwanya sendiri kepada 3 homie spesialnya. Maka dari itu kekuatannya tidak sekuat yang kita kira pada saat di arc tersebut.
Kita juga mengetahui bahwa Hosoku Haki begitupun Bosu Soku Haki membutuhkan jiwa atau tenaga yang cukup kuat untuk mengeluarkan haki tersebut. Nah, jika Big Mom benar-benar terluka atau melemahkan jiwanya sendiri setiap kali dia terus membuat homies, maka dia seharusnya tidak dalam kondisi terkuatnya untuk saat ini. Jadi, Tamagon meyakini selain dari kekuatan luar biasa yang diberikan jiwa homiesnya, Big Mom dapat menggabungkan jiwa homies yang diciptakannya untuk kembali ke tubuhnya guna memberikan power up yang gila. Big Mom memiliki seperti Oversoul ataupun kemampuan resonansi jiwa. Ada satu contoh yang sudah menjadi fakta bahwa kemarin kita melihat Big Mom menggabungkan Napoleon ke jiwanya. Dia berubah dari topi menjadi pedang hidup. Ketika Big Mom menggabungkan Prometheus ke dalam jiwanya, dia memperoleh api seperti kemampuan atau memanipulasi api. Dia juga terlihat menggabungkan kemampuan Napoleon dan memanipulasi api dari Prometheus sehingga bahkan pedang itu berapi-api. Nah, dengan kasus seperti ini, bisa kalian bayangkan jika Big Mom ini mengambil kembali jiwa-jiwa yang dia tanamkan di Pulau Wall Cake, kemudian dia masukkan ke dalam tubuhnya. Ini akan bisa menjadi seperti kasus dari Gekko Moria yang menyerap ratusan bayangan untuk masuk ke dalam tubuhnya dan menjadikan dia seorang raksasa yang luar biasa. Bagaimanakah bentuk dari Big Mom jika kesemua jiwanya dimasukkan ke dalam tubuhnya sendiri? Ini akan menjadikan Big Mom mempunyai kekuatan tergila dengan haki yang juga meningkat seiring masuknya power dari jiwa yang masuk ke dalam tubuh dari Big Mom. Oke, sekian saja pembahasan dan analisa Tamagon mengenai isi dari chapter 1030 kita kali ini. Seperti biasa, kali ini Tamagon akan tutup pembahasan ini dengan kata-kata mutiara dari Kid. Ketika dunia dikuasai oleh sampah, maka dunia akan melahirkan sampah yang lainnya.